Pulang umroh, suami terkejut dapati istri dengan pria lain di kasur. Akhirnya diceraikan. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Hidup adalah rangkaian teka-teki yang kadang tak terjawab oleh logika. Bagaimana mungkin seseorang yang begitu kita cintai dan percayai ternyata menyimpan rahasia kelam di balik senyumnya? Kisah ini adalah tentang Azam, seorang pria yang hidupnya seolah berjalan di atas awan sebelum badai menghempas dengan keras, menghancurkan semua yang ia anggap sempurna. Azam dan Laila telah menikah selama 10 tahun dan setiap hari dari pernikahan mereka adalah bukti dari cinta yang mereka bangun bersama. Pernikahan mereka bukanlah sesuatu yang instan, ia dibentuk melalui kesabaran, kepercayaan, dan cinta yang mendalam. Laila, wanita yang dikenal oleh semua orang sebagai sosok yang taat beragama, selalu nampak setia mendampingi Azam dalam suka maupun duka. Menurut Azam, Laila adalah wanita yang soleha dan sangat baik dalam melayani suaminya. Tak pernah sekalipun ia merasa Laila mengabaikannya, bahkan dalam hal-hal kecil sekalipun. Kehidupan mereka kian hari semakin membaik, terlebih setelah Azam berhasil membangun usahanya sendiri. Usaha yang dimulai dari bawah itu kini berkembang pesat, membawa kestabilan finansial yang lebih dari cukup bagi keluarganya. Rumah yang dulunya sederhana kini telah direnovasi menjadi lebih luas dan nyaman, dilengkapi dengan perabotan mewah dan halaman yang indah. Mereka juga sering berpergian ke luar negeri untuk berlibur, menikmati hasil kerja keras mereka. Di tengah kebahagiaan itu, Azam dan Laila dikaruniai seorang putra bernama Adam, yang kini berusia 9 tahun. Adam adalah anak yang cerdas dan selalu membawa kebahagiaan di rumah tangga mereka. Senyum Adam di pagi hari adalah hal pertama yang membuat Azam bersemangat menjalani hari. Sementara Laila selalu memastikan bahwa Adam tumbuh dengan nilai-nilai agama yang kuat, sebagaimana yang ia dapatkan dari keluarganya. Suatu malam, setelah makan malam keluarga yang hangat, Azam duduk di ruang tamu sambil membaca koran, sementara Laila menemani Adam belajar di meja belajarnya. "Bang," panggil Laila dengan lembut sambil menatap Adam yang tengah serius menulis. "Iya sayang," jawab Azam, menurunkan korannya dan menatap istrinya dengan senyum. "Adam sekarang sudah semakin pintar ya. Tadi dia berhasil menyelesaikan soal matematika yang sulit tanpa bantuan kita," kata Laila, matanya berbinar bangga. Azam mengangguk. "Iya, Adam memang anak yang cerdas. Itu semua berkat bimbingan kamu juga sayang. Aku bersyukur memiliki istri seperti kamu." Laila tersenyum dan menggenggam tangan Azam. "Aku juga bersyukur memiliki suami seperti kamu. Kamu sudah bekerja keras untuk keluarga ini, dan aku hanya berusaha untuk membuat rumah kita tempat yang nyaman untuk pulang." Azam merasa hatinya hangat mendengar kata-kata itu. Di matanya, Laila adalah segalanya yang ia inginkan dari seorang istri. Penyayang, setia, dan taat beragama. Ia tak pernah meragukan cinta dan kesetiaan Laila padanya. Namun, kehidupan mereka yang tenang dan bahagia mulai terusik oleh bisikan-bisikan dari luar. Beberapa teman dan tetangga menyampaikan bahwa mereka sering melihat Laila sering bertemu dengan pria lain. Awalnya, Azam menganggapnya hanya sebagai gosip yang tak berdasar. Bagaimana mungkin wanita seperti Laila bisa mengkhianatinya? Sampai suatu sore, saat Azam sedang bersantai di kafe setelah pulang dari kantor, seorang rekan bisnis mendekatinya. Wajahnya terlihat serius, seolah-olah ada sesuatu yang sangat penting untuk disampaikan. "Zam, aku ingin bicara sesuatu yang penting," kata rekan bisnisnya, Hamid, sambil menarik kursi di hadapan Azam. Azam mengernyit. "Ada apa, Mid? Kamu terlihat serius sekali." Hamid menarik nafas panjang sebelum melanjutkan. "Aku tak tahu bagaimana harus menyampaikan ini, tapi aku pikir kamu berhak tahu. Aku dengar dari beberapa orang bahwa Laila istrimu mengaku sudah bercerai denganmu." Azam terdiam, jantungnya berdetak lebih cepat. "Apa maksudmu? Laila mengatakan itu? Kepada siapa?" Hamid menggeleng pelan. "Aku juga kaget saat mendengarnya. Tapi orang-orang bilang Laila mengaku sudah tidak bersamamu lagi."
Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi aku pikir kamu harus menyelidikinya. Azam merasa hatinya remuk mendengar kabar itu. Ia mencoba menyangkal, berpikir bahwa ini hanya kesalahpahaman atau gosip murahan yang tak punya dasar. Tapi semakin hari, semakin banyak cerita yang ia dengar, membuat hatinya mulai diliputi keraguan yang tak dapat ia tepis. Malam itu, setelah makan malam, Azam duduk di samping Laila di ruang keluarga. Anak mereka Adam sudah tidur lelap di kamarnya. "Laila," kata Azam dengan suara lembut namun tegang, "aku ingin bertanya sesuatu." Laila menoleh dengan senyum lembut. "Ada apa, Bang?" "Aku mendengar cerita dari beberapa orang tentang kamu dan seorang pria lain." Azam berhenti sejenak, mencoba menahan kegelisahannya. "Mereka bilang kamu sering bertemu dengan dia. Apa itu benar?" Wajah Laila seketika memuncah, namun ia segera memulihkan diri dan menjawab dengan tenang. "Itu tidak benar, Bang. Aku tidak pernah melakukan hal seperti itu. Kamu tahu sendiri bagaimana aku selalu ada di rumah, mengurus Adam dan menjaga rumah kita." Azam menghela nafas panjang, merasa sedikit lega dengan jawabannya. Namun di sudut hatinya keraguan itu masih ada, bagaikan duri yang terus menusuk perlahan. Meski Laila menyangkal gosip-gosip itu tak pernah benar-benar hilang dari pikirannya. Seiring berjalannya waktu, Azam semakin sulit mengabaikan suara-suara sumbang yang menghantuinya. Ia mulai mempertanyakan segalanya, apakah benar semua yang terlihat di permukaan adalah kebenaran? Apakah Laila benar-benar setia padanya, atau ada sesuatu yang disembunyikan di balik senyumnya yang lembut itu? Perasaan cemas dan bingung terus menghantui Azam, hingga suatu hari ia memutuskan untuk mencari jawaban dengan caranya sendiri. "Aku akan pergi umroh," ucapnya suatu malam saat mereka tengah bersiap untuk tidur. Laila menatapnya, terlihat sedikit terkejut. "Kenapa tiba-tiba ingin umroh, Bang?" "Aku hanya ingin mendekatkan diri kepada Allah dan berdoa untuk keluarga kita," jawab Azam mencoba menyembunyikan kecemasan dalam suaranya. Laila tersenyum tipis, kemudian menggenggam tangan suaminya. "Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita ya, Bang." Namun dalam hati, Azam tahu bahwa umrah ini bukan hanya sekedar perjalanan spiritual. Ia akan meminta petunjuk, meminta Allah menunjukkan kebenaran tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam rumah tangganya. Dan ia bersiap untuk menerima apapun jawaban yang diberikan olehnya, seberapapun menyakitkan kebenaran itu nantinya. Ketika keraguan mulai merasuk ke dalam pikirannya, Azam merasa bahwa ia perlu mencari jawaban yang lebih besar dari sekedar ucapan manusia. Ia memutuskan untuk melakukan perjalanan umroh. Baginya, ini bukan sekedar ibadah rutin, melainkan sebuah kesempatan untuk mencari ketenangan dan petunjuk dari Sang Pencipta. Setiap langkah yang ia ambil menuju tanah suci diiringi dengan doa-doa yang tulus, memohon agar hatinya dikuatkan dan diberi bimbingan yang benar. Di hari keberangkatannya, Laila mengantar Azam ke bandara bersama Adam. Mereka bertiga berdiri di depan pintu keberangkatan, dan suasana terasa berat meskipun tak ada kata-kata yang terucap. "Bang, jaga diri baik-baik ya di sana," kata Laila dengan suara lembut, matanya berusaha menyembunyikan kesedihan. Azam tersenyum tipis. "Tentu, insya Allah, kamu juga jaga diri dan Adam baik-baik ya di rumah." Adam yang masih belum sepenuhnya mengerti apa yang sedang terjadi, menarik tangan ayahnya. "Ayah, cepat pulang ya, aku akan rindu ayah." Azam berlutut di hadapan putranya, membelai rambutnya dengan sayang. "Ayah juga akan rindu Adam. Ayah akan segera pulang, dan nanti kita akan bermain bersama lagi." Setelah memberikan pelukan kepada Laila dan Adam, Azam melangkah menuju ruang keberangkatan. Di dalam hatinya, ia berjanji akan membawa pulang jawaban atas segala keraguan yang kini menghantui pikirannya. Ketika tiba di tanah suci, Azam merasa hatinya diselimuti oleh kedamaian yang selama ini ia cari. Keagungan Ka'bah yang menjulang di hadapannya seakan menarik semua beban yang ia bawa dari rumah. Di hadapan rumah Allah, Azam merasa kecil, lemah dan hanya bergantung sepenuhnya pada kekuatannya. Suatu malam, setelah melakukan tawaf, Azam duduk di salah satu sudut Masjidil Haram. Ia menatap Ka'bah dengan mata yang berkaca-kaca. Hatinya penuh dengan berbagai macam emosi yang tak dapat ia ungkapkan dengan kata-kata. Ia mulai berdoa memohon dengan segenap hati.
Ya Allah, bisiknya pelan, Engkau Maha mengetahui segala yang tersembunyi di dalam hati hamba-Mu. Jika ada sesuatu yang salah dalam rumah tangga kami, jika ada kekurangan yang belum aku sadari, tunjukkanlah ya Allah, berikanlah hamba kekuatan untuk menerima kebenaran, seberapapun pahitnya itu. Air mata mulai menetes di pipi Azam, namun ia terus melanjutkan doanya. Aku mencintai Laila dan Adam lebih dari apapun, dan aku tidak ingin kehilangan mereka, tapi aku juga tidak bisa hidup dalam keraguan ini ya Allah. Tunjukkanlah jalan yang benar, dan bantu aku untuk memperbaiki apapun yang rusak. Beberapa orang yang melintas di sekitarnya mungkin melihat Azam hanya sebagai seorang pria yang sedang larut dalam doa. Tetapi di dalam hatinya ada perang batin yang luar biasa hebat. Ada bagian dari dirinya yang ingin percaya bahwa Laila tidak bersalah, bahwa semua gosip yang ia dengar hanyalah kebohongan yang disebarkan oleh orang-orang yang iri. Namun, ada bagian lain yang terus mendesaknya untuk mencari tahu kebenarannya. Meskipun itu berarti harus menghadapi kenyataan yang pahit. Selama hari-hari berikutnya di Tanah Suci, Azam menjalankan setiap ibadah dengan khusyuk. Namun hatinya tetap terbagi. Setiap kali ia menatap Ka'bah, doanya selalu sama, memohon petunjuk dan kekuatan. Ia berharap bahwa setelah kembali ke rumah, hatinya akan menemukan kedamaian dan jawabannya. Di malam terakhirnya di Mekah, setelah melaksanakan ibadah terakhirnya, Azam kembali duduk di sudut yang sama di Masjidil Haram. Ia merasa lebih tenang dari sebelumnya. Seolah-olah sebagian dari beban yang ia bawa telah terangkat. Namun perasaan campur aduk masih menghantui pikirannya. Seorang pria tua yang duduk di sebelahnya menyapanya. "Kamu terlihat seperti sedang membawa beban berat, anak muda," kata pria itu dengan lembut. Azam menoleh, sedikit terkejut oleh sapaan itu. "Ya, saya memang sedang menghadapi masalah, Pak. Saya datang ke sini untuk mencari tujuan." Pria itu tersenyum bijak. "Kita semua datang ke sini dengan harapan yang sama. Kadang jawaban dari Allah datang dengan cara yang tidak kita duga. Yang penting kamu harus siap menerima apapun jawaban yang diberikannya." Azam mengangguk, merasa kata-kata pria itu menyentuh hatinya. "Saya hanya takut, Pak. Saya takut dengan apa yang mungkin saya temukan." "Takut itu manusiawi, Nak. Tapi ingatlah, Allah tidak akan memberikan cobaan di luar kemampuan hambanya. Jika kamu benar-benar berdoa dengan hati yang ikhlas, Allah pasti akan memberikan petunjuk." Azam pulang lebih cepat dari yang ia rencanakan. Dengan perasaan campur aduk, ia memutuskan untuk tidak memberitahu Laila tentang kepulangannya. Dalam hatinya, ia masih berharap bahwa perasaan gelisah yang telah membebani pikirannya selama ini hanyalah ketakutan yang tidak berdasar. Namun, sesampainya di rumah, kenyataan yang ia temui menghancurkan segala harapannya. Tanpa suara, Azam membuka pintu rumah dan berjalan menuju kamar mereka. Saat pintu terbuka, pemandangan yang ia lihat membuat darahnya membeku. Laila yang selama ini ia percaya dan cintainya terbaring di ranjang mereka dengan keadaan kusut. Ia hanya mengenakan baju tidur tipis tanpa pakaian dalam, seolah baru saja terbangun dari sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ruangan itu di mana mereka berbagi cinta dan kebahagiaan, kini berubah menjadi panggung kecurangan yang memuakkan. Azam berdiri di ambang pintu, hatinya bagaikan kaca yang pecah berkeping-keping. Seluruh tubuhnya terasa kaku, sementara pikirannya berputar-putar mencoba mencerna apa yang terjadi di depan matanya. Ia ingin mempercayai bahwa ini hanyalah salah paham, bahwa istrinya tidak melakukan apapun yang salah, namun segala tanda menunjukkan kebalikannya. Kasur yang berantakan, udara yang penuh dengan ketegangan, dan pria yang setengah telanjang yang baru saja ia tangkap basah, semua ini tak bisa dipungkiri lagi. Azam menarik nafas dalam-dalam, mencoba mengendalikan amarah yang mulai menggelegak di dalam dadanya. Dengan suara yang bergetar karena marah dan sakit hati, ia berkata, "Siapa pria ini, Laila? Apa yang sedang terjadi di sini?" Laila menoleh dengan wajah yang pucat dan mata yang nampak panik. Ia terlihat seperti anak kecil yang ketahuan melakukan kesalahan besar. Bibirnya gemetar saat mencoba menjawab. Dia hanya tukang yang datang untuk memperbaiki pipa di dapur, Azam. Tidak ada apa-apa di antara kami."
Azam tak percaya dengan apa yang ia dengar. Jawaban itu terdengar begitu absurd, begitu jauh dari kenyataan yang ia lihat di depan matanya. Dengan tatapan penuh kebencian, ia memandangi pria yang berdiri kaku di sudut ruangan, seperti patung yang ketakutan. Jika dia tukang pipa, mana peralatannya? Mengapa dia berada di kamarku dan dalam keadaan seperti ini? Laila terdiam, tak bisa menjawab, matanya penuh dengan air mata, mencoba mencari jawaban, namun hanya kebisuan yang menyelimuti. Pria itu pun bungkam, hanya berdiri kaku tanpa berani menatap Azam. Dalam hatinya, Azam tahu bahwa kebenaran sudah jelas di depan matanya, tetapi ia masih berharap ada keajaiban yang bisa mengubah segalanya. Namun, kenyataan tak bisa diubah. Keheningan di ruangan itu menjadi semakin mencekam, seolah waktu berhenti dan hanya menyisakan rasa sakit yang tak tertahankan. "Sudah jelas, Laila," ujar Azam dengan suara yang dingin dan tajam. "Kau telah mengkhianatiku, kau telah mengkhianati pernikahan kita, keluarga kita, dan Tuhan yang selama ini kau sembah." Laila mulai menangis, air matanya mengalir tanpa henti. Namun, Azam sudah terlalu sakit hati untuk peduli. Setiap tetes air mata itu terasa seperti pengkhianatan bagi cinta yang pernah mereka miliki. "Azam, aku minta maaf. Aku tidak tahu harus bilang apa." Laila mencoba berbicara, suaranya terdengar tercekik oleh rasa bersalah. "Tidak perlu bicara lagi, Laila." Azam memotong, suaranya lebih tegas. "Kata-katamu tak lagi berarti apa-apa. Kau telah membuat pilihanmu, dan sekarang kau harus menanggung akibatnya." Azam berjalan ke arah pria itu dengan tatapan yang mengancam. "Keluar dari rumahku," katanya dengan nada yang tidak bisa dibantah. Pria itu tanpa sepatah kata pun dengan cepat mengumpulkan pakaiannya dan berlari keluar dari rumah, meninggalkan Laila dan Azam dalam keheningan yang menakutkan. Azam menatap Laila sekali lagi. Rasa kecewa dan amarahnya begitu dalam hingga membuat dadanya terasa sesak. Ia tidak bisa mengingat kapan terakhir kali ia merasa seburuk ini, seolah dunia yang ia kenal telah runtuh dalam sekejap. Dengan tenang, Azam mengambil ponselnya dan menelpon polisi. Ia ingin memastikan bahwa keadilan ditegakkan, meskipun itu berarti menghancurkan semua yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. Ketika polisi tiba, Laila hanya bisa menangis terseduh-seduh saat Azam dengan tenang menjelaskan situasinya. Polisi membawa pria itu untuk diinterogasi lebih lanjut, sementara Laila tak mampu mengucapkan sepatah kata pun, hanya isak tangisnya yang terus terdengar, seperti suara yang menggema di lorong-lorong kosong rumah mereka yang dulunya penuh dengan cinta. Azam tidak lagi melihat Laila sebagai istrinya, melainkan sebagai seseorang yang telah mengkhianatinya dengan cara yang paling menyakitkan. Hatinya hancur, tetapi ia tahu bahwa ia harus tetap kuat demi dirinya dan Adam. Keputusan ini bukanlah sesuatu yang mudah, tetapi Azam sadar bahwa ia tidak bisa lagi hidup dalam bayangan kebohongan yang telah mencabik-cabik hidupnya. Dengan tegas, Azam meninggalkan rumah, meninggalkan Laila yang masih terisak di dalam. Ia tahu bahwa masa depannya kini dipenuhi ketidakpastian, tetapi ia tidak akan membiarkan dirinya terjebak dalam kegelapan ini selamanya. Azam bertekad untuk menemukan kembali dirinya, meskipun itu berarti harus meninggalkan segalanya di belakang. Di kantor polisi, Laila dan pria tersebut diserahkan kepada pihak berwajib. Namun, kenyataan pahit lainnya muncul saat keluarga Laila datang untuk menjemputnya. Mereka menuduh Azam yang berlebihan, mengatakan bahwa ia terlalu cemburuan dan tidak memberikan ruang bagi Laila untuk bernafas. Mereka bahkan menyalahkan Azam atas tindakan Laila, seolah-olah itu adalah akibat dari perlakuannya sebagai suami. Azam terkejut dengan reaksi keluarga Laila. Di saat ia sedang dilanda kesedihan dan kehancuran, justru ia disudutkan, namun tak ada lagi yang bisa ia lakukan. Ia telah melihat kebenaran dengan matanya sendiri. Ia tahu bahwa pernikahannya sudah berakhir. "Saya heran," kata Azam kepada seorang petugas polisi yang mencoba menenangkannya. "Adakah perbuatan mantan istri saya melakukan maksiat dengan pria lain, dan saya sendiri yang memergokinya? Perlu saya maafkan?" Tidak ada jawaban yang bisa memuaskan hati Azam. Ia pulang ke rumah yang kini terasa asing dan kosong.
Semua kenangan indah yang pernah ia alami bersama Laila terasa seperti bayangan kelabu yang tak lagi berarti. Setelah peristiwa itu, Azam memutuskan untuk menceraikan Laila. Ia tahu bahwa hidup harus terus berjalan, meskipun hati dan jiwanya terasa hancur. Adam, putra mereka, menjadi satu-satunya penghibur bagi Azam di tengah luka dan kekecewaan. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan menjadi ayah yang baik meskipun dunia di sekitarnya runtuh. Laila di sisi lain mencoba mencari pembenaran atas tindakannya, tapi Azam sudah tak mau lagi mendengarkan. Ia sadar bahwa setiap orang berhak atas pilihan hidupnya sendiri, dan ia memilih untuk melanjutkan hidup tanpa bayangan pengkhianatan yang pernah merusak segalanya. Perlahan tapi pasti, Azam membangun kembali hidupnya. Ia tetap fokus pada usahanya dan merawat Adam dengan penuh cinta. Meskipun rasa sakit itu mungkin tak pernah sepenuhnya hilang, Azam tahu bahwa ia harus kuat demi masa depan putranya. Sebagai seorang pria yang pernah memohon petunjuk di Tanah Suci, Azam yakin bahwa Allah telah menunjukkan jalan terbaik baginya, meskipun jalan itu berliku dan penuh dengan cobaan. Kisah Azam adalah perjalanan tentang kekuatan doa dan ketabahan dalam menghadapi kenyataan yang pahit. Tidak semua harapan dapat terwujud sesuai dengan keinginan, tetapi setiap cobaan yang datang membawa hikmah tersendiri. Dalam hidup, mungkin ada kalanya kita harus menerima kenyataan, seberapapun menyakitkannya, dan belajar untuk melepaskan demi menemukan kedamaian yang sesungguhnya. Nah, bagaimana menurut pendapat kalian semua? Tulis di kolom komentar ya.